Apakah pernikahan seindah yang dibayangkan dua sejoli? Atau hanya kuburan bagi cinta yang pernah membara? Dua orang asing, Theo dan Ivy, bertemu di London, tempat semua bermula 10 tahun lalu. Theo, arsitek muda berbakat, rapat dengan bos di restoran mewah. Ia frustrasi karena bos tolak ide balkon kebun gantungnya. Ia pergi ke dapur menghindari. Tak disangka, ia bertemu Ivy, koki potensial. Ia coba salmon dengan bubuk kering kreasi Ivy. Ia terpesona pada hidangan dan Ivy. Dengar Ivy mau tinggalkan London. KAS wujudkan mimpi koki. Theo langsung tawarkan ikut. Daya tarik dan kecocokan tak tertahankan membuat mereka buat bayi di ruang pendingin dapur. 10 tahun kemudian, Theo dan Ivy menikah, punya anak kembar lucu. Theo kini desainer terkenal, sedang garap proyek museum, bebas berekspresi. Ivy memilih di rumah, urus anak, jadi sandaran mental kuat suaminya. Mereka punya beda pandangan soal didik anak. Ivy mau anak bebas coba rasa. Theo mau batasi gula, takut obesitas. Tapi hidup pernikahan mereka bahagia dan dikagumi. Theo merasa istrinya banyak berkorban. Ia hadiahkan Ivy sebidang tanah di tepi laut, agar ia wujudkan mimpi kulinernya. Ivy senang, terharu. Ia beri nama restorannya, We've Got Crabs, restoran seafood lucu. Pelanggan belum banyak, tapi Ivy senang sajikan masakan buatannya sendiri. Suatu hari, Theo jemput Ivy. Mereka temui teman-teman di AS. Mereka kumpul di tempat tembak. Walau klaim anti senjata, mereka latihan tembak hanya untuk bela diri. Teman bernama Barry hadiahkan pistol. Mereka sudah 10 tahun di AS. Pantas punya senjata. Kelompok itu puji proyek desain museum maritim Theo. Satu teman bilang desainnya sederhana. Ini melukai harga diri arsitek Theo. Ivy sadar, sengaja panggil suaminya kabur. Tak mau Theo terpengaruh negatif. Theo, si tukang bohong buruk. Karang cerita, ada narapidana kabur di rumah mereka. Bawa sekantong narkoba dan pedang. Jelas tak nyata. Tapi ini buat Ivy senang. Ia merasa Theo lakukan itu demi dia. Theo bilang ia selalu siap lakukan apapun demi Ivy. Dan badai menerjang California tepat di hari peresmian Museum Theo. Sejak itu, badai seolah terjang kehidupan keluarga mereka. Jalan raya diblokir. Restoran Ivy yang tadinya sepi, kini mendadak ramai karena mobil dialihkan ke jalan itu. Di antaranya ada kritikus makanan Sylvia dari San Francisco Chronicle. Ivy, karena sempat hisap ganja, agak fly. Ia cemas. Telepon Theo. Theo menenangkan. Kau pasti bisa. Masak saja seperti kau masak untukku. Semua akan baik. Tapi badai menghantam karir Theo. Model perahu layar di atap museum roboh. Hancurkan seluruh bangunan. Banyak saksi merekam video. Walau Theo coba mencegah. Pagi berikutnya, badai reda. Ivy lihat ulasan 5 bintang kritikus makanan. Ia teriak girang. Lari lapor suaminya. Tapi Theo masih depan komputer. Tonton berulang video sailnya roboh. Ivy tak mau pamer saat suaminya shock. Ia tahu Theo malu. Jadi tak mau tanya apa-apa. Restoran Ivy mulai ramai berkat ulasan itu. Website pemesanan mereka pun down. Tapi meja terisi penuh 2 bulan ke depan. Rencana awal mereka buka 3 hari, minggu. Kini pasti lebih. Saat antar anak ke restorannya, Theo terima telepon bos. Dev umumkan ia harus tanggung jawab ide gilanya. Ia dipecat. Ivy tahu. Ia hibur suaminya. Mungkin ini saatnya istirahat. Theo bilang istirahatnya akan lama. Tak ada yang mau pekerjakannya. Ivy bilang ia bisa bayar tagihan sementara. Theo urus anak. Mereka setuju dengan senang hati. Setelah itu, tiap hari Ivy bangun pagi ke restoran. Rekrut staf baru. Theo mulai urus anak. Ia hilangkan semua sereal, gula. Ia ajak anak-anak lari. Ia mau jadikan mereka mahakarya arsitektur. Ia bergumam. Ia harus jadi bagian perubahan. Ivy lihat Jen, stafnya, dekat-dekat dengan staf baru. Ia lihat bayangan dirinya dan Theo dulu. Ia dukung mereka habis-habisan. Tapi ia ingatkan, ini bisa berujung pernikahan dan anak. Theo mau mulai lagi. Tapi bayangan sel roboh buat ia tak berani sentuh meja kerja. Ivy nikmati suksesnya. Restoran membesar. Theo bergumul dengan anak tiap hari. Ivy makin sering pulang larut. Ia rindu anak-anaknya. Tapi anak-anak makin jauh darinya. Tak suka masakan ibunya. Mereka sudah teken kontrak tanpa gula dengan ayah. Konflik mulai muncul. Ivy rasa anak-anak butuh kesenangan. Mereka harus makan kue ibu buat. Atau baca Harry Potter.
Theo sadar istrinya tegang. Ia panggil anak-anak, batalkan kontrak. Tapi mereka menolak. Kalau dibatalkan, buat kontrak awalnya untuk apa? Urusan ranjang juga sudah lama tak ada. Ivy terlalu lelah tiap pulang kerja. Anak-anak tak suka tantangan ayah, terutama lari. Tapi Theo tetap terobsesi. Ivy masuk majalah. Sementara Theo cari kutu di rambut anak. Ia makin sering lewatkan waktu bersama anak. Bahkan pergi kelas tanpa izin. Abaikan janji ajari anak belajar. Ia pikir minta izin tak perlu. Karena mereka pasangan yang saling cinta dan dukung peluang. Ivy abaikan keluhan lelah Theo. Ini tumbuhkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Saksikan Ivy sukses. Nikmati anggur dan bacon di pesawat. Senang dengan pesta dan travel. Theo mulai kesal. Apalagi saat Ivy pulang. Lempar tumpukan baju kotor ke lantai. Padahal ia butuh sejam mencuci. Ia harus yakinkan diri agar tak jadi bajingan. Harus senang untuk istri. Tapi Ivy sadar. Ia tanya apa Theo cemburu pada pekerjaannya. Mereka nyaris bertengkar besar. Ivy meredakan dengan sekotak donut. Tapi Theo tahu ia beli untuk riset menu baru. Bukan untuknya. Theo marah. Pergi. Keretakan makin besar saat Theo paksa anak-anak pamer hasil olahraga ke tamu. Teman-teman mereka pun sadar ketidakcocokan ini. Tapi Theo dan Ivy menyangkal. Mereka saling tanya, apa mereka membenci? Ya, sedikit. Tapi Theo putuskan abaikan. Ivy lebih terselubung. Jika ia diajak piknik Theo dan Charles Manson. Ia pilih Charles Manson. Tapi pengakuan ini buat mereka saling rindu. Ingat mereka masih cinta. Mereka putuskan ke New York. Tanpa anak, tanpa kerja. Di pesawat, Theo ketemu Sally. Sally cerita suksesnya. Ingatkan insiden sel Theo. Buat Theo teriak di toilet. Ia pesan minuman keras sampai mabuk. Lalu ia rusak tempat sampah. Tuduh pramugari curi gambarnya. Ivy terpaksa minta pistol setrum untuk tahan Theo. Ivy terima undangan buka restoran. Ia ajak Theo, tapi Theo menolak. Akhirnya, pasien pada dapur buat ia lupa janji makan malam mereka. Ia pulang mabuk. Perjalanan New York berakhir hening. Ivy mau minta maaf, tapi pilih bicara berputar-putar. Ini buat Theo makin putus asa. Pulang, ia usul kembali ke masa lalu. Ia kerja. Ivy masak untuk 10 orang tiap malam dan hisap ganja di pantai. Tapi Ivy baru dapat tawaran investasi. Sebagai orang yang suka dikagumi, ia tak mau menukar itu. Siapa yang harus berkorban lebih di altar pernikahan? Ivy ajak suaminya ke sebidang tanah. Umumkan ia izinkan Theo bangun rumah impiannya di sana. Theo tanya, bagaimana dengan egonya yang sekarat dan pekerjaannya yang buruk? Ia tak hanya mau tunjukkan ke dunia ia jenius, tapi juga ke Ivy bahwa ia bukan pecundang. Tapi, akhirnya, ide rumah buatannya sendiri buat Theo senang dengan kesepakatan terselubung ini. Ivy makin sukses, buka cabang restoran se-AS. 3 tahun kemudian, rumah impian tepi laut mereka mulai terbentuk. 2 anak masih rajin olahraga. 2 teman Theo datang, ucapkan selamat atas kehidupan mapannya. Tapi Amy, teman yang anut konsep nikah terbuka, sedang dinegosiasikan kata suaminya. Coba merayu Theo. Ivy lihat biaya rumah Theo yang mahal. Ia tuntut suaminya, itu bukan uang kecil. Uang mereka tak terbatas. Pertengkaran pecah. Ivy ambil semangkuk raspberry, tuang ke mulutnya, cek apakah suaminya masih peduli. Besoknya ia mau ikut olahraga bareng mereka. Putrinya bilang ia datang bulan pertama kemarin saat pakai baju putih di kolam. Ia panggil ayah, dan Theo tangani dengan luar biasa. Ivy menyesal, ia merasa melewatkan segalanya. Theo bilang, kau memang selalu melewatkan. Ini buat Ivy marah dan sedih. Anak-anak mau audisi ke sekolah Miami. Jadi atlet, padahal baru 13 tahun. Ivy kaget, terakhir kali ia sadar. Anak-anak baru 6 tahun. Pasutri ini putuskan ke konselor atas saran putri. Dokter minta sebut 10 hal baik lawan. Tapi keduanya hanya temukan kata buruk. Seperti bajingan. Tapi ini malah buat mereka tertawa. Mereka anggap buang uang. Putuskan berhenti. Pulang. 2 anak senang umumkan diterima di Miami. Tapi mereka hanya peluk ayah. Abaikan Ivy. Ivy kecewa. Hari anak-anak berangkat. Theo berlinang air mata. Ivy malah tersenyum lega. Anak-anak pergi. Topeng mereka terlepas. Theo sibuk dengan hubungan baru. Ivy hanya fokus buka toko baru. Satu-satunya yang buat ia aman. Rumah impian mereka selesai. Tapi pernikahan mereka tak lagi indah. Mereka adakan pesta housewarming. Amy mengejek dapur kuno kesayangan Ivy.
Theo bilang tak apa, tapi ia tak mau dapur itu di mahakaryanya. Theo mendadak jadi ayah yang sangat menawan, membuat wanita mendambanya. Pesta mulai. Ivy dan Theo duduk berhadapan. Jarak meja membuat mereka makin jauh. Ivy mulai sindir kemesraan Theo di depan semua. Theo pun tak segan menyindir balik. Ivy bangga cerita soal penghargaannya. Mereka juga akan buka restoran ke-10. Kesuksesan yang patut diacungi jempol. Tapi bagi Theo, itu hanya keangkuhan dan narsisme beracun. Teman-teman mereka tak nyaman. Tercekik perang kata-kata mereka. Ivy tunjukkan sikap tak peduli. Ia hisap ganja, putar musik keras. Lalu ia bawa keluar kue tart bentuk rumah impian. Di depan semua orang dan Theo. Ia ambil kue itu, lempar sedikit ke setiap orang. Terutama Amy. Usai tamu pulang, pasutri ini duduk berhadapan. Theo ingin Ivy minta maaf tulus. Akui rasa sakit dan kerugian mental yang ia sebabkan. Ivy marah, bilang Theo sudah renggut anak darinya. Kini anak sudah pergi. Theo bilang ia yang merawat. Ivy hanya sibuk bangun kerajaannya sendiri, yang pada dasarnya kuil pemujaan diri. Ivy bilang ia cari uang untuk bangun rumah ini. Theo merasa ia menyuapnya saat ia mau mulai lagi. Bahkan tak akui apa yang ia lakukan untuk anak-anak. Ivy bahkan tak ingat hati sakit eksim di jari kaki. Harus ke dokter kulit. Ia teriak tak mau minta maaf. Theo hanyalah lubang kebutuhan yang selalu perlu ia penuhi. Theo terdiam. Ia mulai sedih. Benar, ia butuh koneksi. Butuh seseorang lihat, mencintai, dan memeluknya. Perdebatan tak berakhir. Theo di bak mandi. Walau Ivy datang minta maaf, ia merasa itu tak berarti. Besoknya Ivy mau ganti rugi. Buat sarapan. Tapi Theo lari pagi. Ia temukan paus biru terdampar. Ia hadang mobil orang untuk selamatkan. Tapi saat pulang, ia tak cerita pada istrinya. Ivy dengar dari staf restoran. Ia lari, tanya kenapa Theo tak cerita. Theo pikir Ivy takkan mengerti pentingnya perbuatannya. Ivy mohon ia beri dia kesempatan. Theo duduk, cerita ke istrinya. Saat selamatkan paus, ia rasakan koneksi dengan ikan dan laut. Usai paus pergi, ia berdiri, menangis. Karena bahagia, lalu pertanyaan muncul. Ivy senang mendekat. Theo bilang, aku cuma punya satu hidup. Kenapa sia-siakan untuk bersamamu? Ivy kaget, marah, mau pergi. Theo bilang, kita berakhir. Ivy, aku mau cerai. Ia marah, bilang keputusan cerai harus dari dia. Theo cari Barry, teman yang pengacara real estate. Jadi perwakilan hukum. Barry tetap bantu. Pernikahan cuma soal properti. Ivy juga cari pengacara wanita. Pengacara pesan Ivy jangan bicara. Theo hanya mau ambil rumah yang ia desain dan bangun sendiri. Dari tiap bata hingga lumut di atap. Tapi Ivy juga mau rumah itu. Jika Theo mau cerai, ia takkan biarkan Theo ambil rumah. Negosiasi buntu. Kedua pengacara hentikan. Kembali jadi teman. Mereka sarankan Theo dan Ivy pikirkan lagi. Mereka pasangan hebat. Ada hari buruk ingin saling kuliti. Tapi ada hari bahagia, hangat. Abaikan yang buruk. Fokus pada yang baik. Baiknya punya seseorang di sisi. Paling parah, pikirkan orang lain saat bercinta. Begitulah pernikahan. Theo dan Ivy bertengkar lagi saat pulang. Theo bilang ia desain dan bangun. Ivy bilang ia yang bayar. Ucapan ini buat Theo sakit hati. Ia pergi. Besoknya ia bakar buku Ivy agar Ivy tahu rasa kehilangan yang berharga. Saat itu dua anak telepon. Mereka sepakat belum cerita. Ternyata anak-anak tahu dari Instagram Paman Barry. Mereka senang ortu berpisah. Bahkan kagum ortu berani bebaskan diri dari pusaran maut. Theo baru sadar istri tercinta sudah bakar lumut hijau kesayangannya. Setelah itu, serangkaian aksi balas dendam lucu suami istri ini dimulai. Ivy lepas kepiting di bak mandi Theo. Theo putar musik keras. Kunci kamar 5 jam. Paksa Ivy teken perjanjian setuju ia ambil rumah. Amy datang. Cek seberapa hancur mereka. Theo kira Amy tinggalkan Barry. Amy tertawa. Bilang ia hanya cari satu malam aneh. Lupakan kulit kendurnya. Saat sakit, ia akan mau suaminya yang impoten. Tak berguna antar dia ke RS. Theo acak-acak pesanan Ivy. Ivy datang. Sentil mata Theo saat tidur. Ia juga belajar AI. Buat video Theo konyol. Ia ancam kirim ke klien Theo jika Theo tak teken serah rumah. Berikutnya, Theo beri ganja ke jamur. Buat pelanggan Ivy fly saat makan. Restoran tutup. Sampai suatu malam, Theo tawarkan kue raspberry. Ivy alergi. Untuk paksa teken kontrak.
Ivy pikir Theo mau bunuhnya. Ia ambil pistol. Todong dia. Ia benar-benar menarik pelatuk. Theo marah. Lempar pisau ke arahnya. Lalu hancurkan dapur kunonya. Theo lari ke dapur. Mau ambil pisau di meja. Ivy tembak lampu gantung di atas. Theo sembunyi. Ivy tanya kenapa Theo membencinya. Kenapa ia tak lihat? Theo dulu sangat sakit hati. Tapi tak bisa tunjukkan. Ia buka pintu. Keduanya berhadapan. Mereka sadar tak bisa hidup tanpa satu sama lain. Padahal mereka nyaris saling bunuh. Mereka duduk. Kenang pertemuan pertama. Tapi mereka tak tahu gas bocor. Mungkin mereka akan bersama sampai mati.